Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kisah Nyata Hidup dari Dividen. Tidak punya penghasilan lain di luar saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau menampilkan sedikit cuplikan dari pembahasan di ebook Stock for Living. Jadi, mari kita lihat saja seperti apa terkait pembahasan hidup dari saham, terlebih untuk contoh nyatanya. Pembahasan di ebook dituliskan sebagai berikut. Beberapa tahun yang lalu, penulis sempat bercerita dengan salah satu investor senior. Beliau mulai membeli saham pada awal tahun 2000-an dan masih aktif di pasar modal. Saat pertama kali bercerita mengenai saham, penulis sangat antusias menanyakan metode apa yang dia gunakan hingga bisa profit konsisten. Dengan percaya diri, penulis menyebutkan berbagai metode analisa yang penulis ketahui, mulai dari teknikal hingga fundamental. Lucunya, investor senior ini hanya bengong saat mendengar penulis sok jago menyebutkan nama-nama metode. Beberapa saat kemudian, dia mulai bercerita dengan santai dan menjelaskan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Metode yang dia gunakan sangat sederhana dan tidak terlihat keren, layaknya seorang ahli saham yang jago menganalisa. Sejak awal tahun 2000-an, investor senior ini hanya fokus dengan saham BBCA dan berpatokan pada aspek PBV. Dia terus mengikuti laporan keuangan BBCA, melihat pertumbuhan aset bersih atau ekuitas perusahaan, dan kemudian dibandingkan dengan pergerakan sahamnya. Saat harga naik melebihi pertumbuhan nilai buku, dia jual. Saat harga turun melebihi penurunan nilai buku, dia beli. Bagaimana hasilnya? Anda bisa lihat sendiri kinerja saham BCA dalam 20 tahun terakhir. Harga sahamnya sudah naik berkali lipat dan tentunya berdampak pada peningkatan kekayaan pemegang sahamnya, termasuk investor senior yang penulis kenal ini. Di umur yang tidak lagi muda, dia bisa menjadi full-time investor dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan dividen yang diterima setiap tahun dari saham BBCA. Dia menjelaskan bahwa jika misalnya nanti dividen yang diterimanya kurang, dia hanya perlu menjual sedikit saja sahamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setahu penulis, investor senior ini sudah tidak lagi memiliki penghasilan lain di luar saham. Dulu dia memang memiliki beberapa properti seperti apartemen dan rumah untuk disewakan, tapi kini sudah dijual untuk dibelikan saham. Menurutnya, keuntungan dari pasar modal jauh lebih besar dibanding keuntungan dari menyewakan properti. Selain itu, dia tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan apabila membeli saham layaknya biaya perawatan saat membeli properti. Hal ini yang membuat saham itu menarik adalah transaksi jual beli dengan nominal yang fleksibel. Jika Anda memiliki saham senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda hanya perlu menjual saham senilai 100 juta tanpa harus menjual seluruh kepemilikan. Sebaliknya, meski hanya memiliki uang 10 juta, Anda sudah bisa membeli berbagai macam saham dan menjadi investor atau trader di pasar modal. Hal tersebut tentu berbeda jika diimplementasikan pada investasi properti. Jika Anda memiliki properti senilai 1 miliar dan sewaktu-waktu membutuhkan uang 100 juta, Anda tentu tidak bisa hanya menjual properti itu sebagian. Misalnya hanya jual pintunya, garasi mobil, atau pagarnya saja. Selain itu, Anda belum bisa membeli properti apabila hanya memiliki uang 10 juta. Terlepas dari kelemahan properti dari aspek likuidasi, investasi ini juga sebenarnya memiliki kelebihan. Apabila membeli properti, aset tersebut bisa dijadikan tempat tinggal atau disewakan. Apakah saham bisa dijadikan sebagai tempat tinggal atau disewakan? Tentu tidak kan? Terlepas dari berbagai perdebatan tentang dua instrumen ini, saham dan properti memiliki poin plus minusnya masing-masing. Semua kembali lagi kepada karakter Anda. Apakah lebih cocok membeli saham atau properti? Kita kembali kepada pembahasan tentang investor senior yang penulis temui beberapa tahun lalu. Investor ini merupakan bukti nyata bahwa profesi full-time investor sangat mungkin untuk dicapai. Anda tidak perlu menjadi profesor saham yang mengerti semua aspek dari A sampai Z untuk bisa sukses di pasar modal. Cukup fokus kepada metode sederhana, pelajari seluk-beluknya, dan dilatih dengan konsisten dari waktu ke waktu. Kebanyakan investor atau trader pemula hanya fokus mencari metode tersakti dan pada akhirnya membuang banyak waktu karena terus mengganti-ganti metode tanpa ada tujuan yang jelas. Semakin rumit metode tidak menjamin profit akan semakin besar. Jadi jika boleh menggunakan metode yang simple, kenapa harus dipersulit? Ingat, tujuan Anda masuk ke pasar modal untuk mencari profit dan bukan untuk menjadi orang terpintar. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentu kamu akan memiliki pro kontra. Dengan detail sebagai berikut.
Kebetulan saja saham yang dibeli oleh investor senior itu adalah BBCA dan harganya terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana kalau saham yang dibeli misalnya UNVR, di mana dalam beberapa tahun terakhir harganya turun terus? Nah, untuk itulah bagi kita sebagai seorang investor, kita harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah kita memiliki ekspektasi terkait profit yang bisa didapatkan, dan sudut pandang kedua adalah memiliki mitigasi risiko yang bisa kita lakukan apabila kemungkinan terburuk itu terjadi. Mari kita bahas secara sekilas agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih luas. Poin pertama untuk ekspektasi profit. Apakah dengan kondisi saat ini sudah cukup? Apakah dengan modal yang kamu miliki saat ini sudah cukup untuk membiayai kehidupanmu hanya dari saham? Tentu sebagian orang merasa belum cukup. Untuk itulah mereka masih terus berada di pasar modal untuk terus menggulung modalnya agar semakin besar, dan saat bola salju itu semakin besar, nantinya akan ada suatu titik di mana mereka bisa hidup dari saham saja. Poin kedua, butuh berapa banyak modalnya? Ini merupakan salah satu kunci penting apabila kamu ingin bercita-cita hidup dari saham saja, entah itu dari dividen atau dari capital gain. Kamu harus menghitung berapa banyak modal yang kamu butuhkan agar supaya bisa memenuhi kehidupan kamu, tentunya dengan ekspektasi return atau persentase profit yang masih masuk akal. Poin ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain modal, kamu juga harus menghitung berapa lama waktu yang kamu harus habiskan atau korbankan untuk bisa mengumpulkan modal yang ideal. Tentu saja setiap orang punya waktunya berbeda-beda. Ada mungkin yang hanya butuh waktu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi yang jelas, kamu bisa memiliki kira-kira time frame kamu untuk melakukan hal yang kamu impikan itu berapa lama dari sekarang. Keempat, bagaimana cara mengumpulkan modalnya? Ini juga penting, karena saat kita mengetahui jumlah modal yang kita butuhkan, hal berikut yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Apakah itu melalui dari pendapatan aktif kita, dari gaji atau dari usaha, ataukah kita melakukan reinvestasi dari capital gain yang kita peroleh, ataukah kita melakukan reinvestasi dividen seperti yang sudah pernah saya buat pada video-video sebelumnya, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang punya caranya masing-masing. Silahkan kamu temukan cara yang menurutmu paling ideal dan paling nyaman kamu gunakan, agar supaya modal kamu bisa semakin lama semakin besar dan bukan malah sebaliknya. Ingat, compounding itu berada pada dua sisi yang berbeda. Jika sisinya benar, maka modal kamu bisa semakin besar. Tapi jika sisinya salah, modal kamu bukan besar tapi malah semakin kecil. Sekarang kita bahas dari aspek mitigasi resikonya. Poin pertama, jika saham yang selama ini ditabung turun, nanti bagaimana? Ini merupakan pertanyaan wajib yang harus kamu temukan jawabannya sebelum akan melakukan pemilihan saham. Katakanlah misalnya, pada beberapa tahun yang lalu kamu membeli saham UNVR dan bukan saham BCA. Nah, saat kamu melakukan pembelian, kamu harus memiliki mitigasi risiko. Apabila kedepannya saham ini ternyata turun bukan naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus melakukan average down untuk menurunkan harga rata-rata dan memperbesar dividen yield? Ataukah kamu hanya fokus kepada dividen yang direinvestasikan dan digulung dari waktu ke waktu? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk mitigasi risikonya? Hal itu sangat penting untuk ditemukan jawabannya. Poin kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Nah, kamu tentu tahu bahwa saya merupakan salah satu investor yang sangat tertarik terhadap dividen. Dan dividen rutin itu merupakan hal yang penting saat melakukan analisa saham. Jika kamu memiliki pandangan yang sama atau kamu juga sangat tertarik dengan dividen, ini merupakan hal wajib yang harus kamu pertimbangkan. Apakah dividen rutin yang dibagikan oleh perusahaan ini bisa konsisten dalam jangka panjang? Cara mengetahuinya sederhana, yaitu lihat ke belakang. Dalam waktu 10-20 tahun ke belakang, apakah mereka terus konsisten bagi dividen setiap tahun? Jika iya, bagaimana dengan porsi dividen payout rasionya dan dividen yieldnya terhadap harga sahamnya? Poin ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Ini juga merupakan hal yang penting. Tentu saja kamu akan menilai bagus tidaknya perusahaan, salah satunya adalah berdasarkan laba yang berhasil mereka capai. Apakah laba perusahaan masih bisa terus besar di kemudian hari, ataukah malah terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Setidaknya dengan melakukan mitigasi risiko seperti ini, kamu jadi tahu bagaimana jika ternyata saham yang kamu beli itu salah. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan apakah hal itu masih bisa memberikan keuntungan kepada kamu, ataukah malah membuat kamu semakin rugi. Hal itu sangat penting untuk kamu pikirkan sebelum kamu memiliki ekspektasi terhadap profit yang mungkin bisa kamu peroleh.
Nah, dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Untuk detail pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Dan sebelumnya, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS, di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan, ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan. Agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini. Apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan
dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat ex-date, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya Danatara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu Danatara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya RUPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum RUPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum RUPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah RUPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah RUPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum RUPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum RUPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%.
Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumdate-nya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yield-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.